Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan utul UGM ya. Ini soal kimia ya. Ini soal asli saya ambil dari utul UGM. Kita akan coba langsung saja ya. Soal nomor 1. Kalau ada yang mau nyoba dulu silakan ya. Campuran gas dengan tekanan 2 atm. 20% molekulnya adalah oksigen. 30% nitrogen, 40% karbon, dan sisanya adalah karbon dioksida. Tekanan parsial karbon dioksidanya adalah, ya oke, di sini berarti sudah terpakai berapa persen ya? 20% ditambah 30% itu 50%. 50% ditambah 40% itu adalah 90%. Berarti untuk karbon dioksida ya, untuk CO2 itu bersisa 10%. Nah, maka nanti tekanan CO2 atau P parsial CO2 10% dari tekanan totalnya. Gitu ya. Ini berarti jawabannya 0,2. Oke deh. Jawabannya B. Next ya ke soal nomor 2. Air pada suhu 29 Celcius memiliki tekanan uap jenuh. Ini berarti yang diketahui tekanan uap jenuh air. Tekanan uap jenuh air itu adalah P0. Ini materi koligatif ya, Dek. Koligatif larutan itu pasti keluar ya pada utul UGM. P0-nya itu adalah 30 mm Hg. Selanjutnya, pada suhu yang sama, tekanan uap NaCl ya, diketahui NaCl masanya 58,5 gram, mR-nya itu adalah 58,5 dalam 1800 gram air. Ini berarti gram pelarut ya. 1800 ini adalah air itu H2O adalah milimeter Hg. Nah, ini kalau kita lihat ya, pada suhu yang sama, tekanan uap NaCl. NaCl itu adalah larutan ya, maka yang ditanya tekanan uap jenuh larutan, itu lambangnya P. Ya, apa rumusnya P? Rumus P itu adalah P0 dikali dengan XP. Nah, berarti P0 dikali XP itu adalah NP, mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Adik perhatikan, di sini yang terlarut adalah NaCl. NaCl itu adalah senyawa elektrolit. Nah, karena senyawa elektrolit, maka kita mol terlarutnya harus dikali dengan I. I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, apa nilai I? Pada saat elektrolit kuat, nilai I itu sama aja jumlah ion. Nah, di sini NaCl itu termasuk elektrolit kuat ya, karena dia adalah garam, gabungan basa kuat dan asam kuat. Ya, Na itu basa kuat, Cl- itu asam kuat. Berapa sini jumlah ionnya? Jumlah ionnya 2. Karena jumlah ionnya 2, maka nanti I-nya bernilai 2. Gitu ya. Oke, kita masukkan. P0 itu 30. Mol pelarut itu rumusnya gram dibagi dengan mR ya. Pelarutnya adalah air 1800. mR-nya air itu 18 ya. 16 tambah 2. Kita bagi dengan 1800 dibagi dengan 18. Mol terlarutnya, maka ini ya, gram dibagi dengan mR ya. 58,5. Kita bagi dengan mR-nya 58,5. I-nya berapa? I-nya 2. Oke ya, saya lanjutkan di sini. Maka nanti 30 dikali 18 bagi 18 tuh 1 ya, maka bersisa 100. Ini berarti 100 ditambah dengan 2 ya. Oke, maka nanti 30 dikali 100 dibagi 102. Ya, 3000 dibagi dengan 102. 3000 dibagi 102 itu 29 ya, Dek. 29 saya kali dengan 102 itu adalah 2958. Berarti bersisa 42. Sisanya 42 per 102. Nggak ada ya? Oke, masing-masing kita bagi dengan berapa? Masing-masing kita bagi dengan 6. 42 dibagi 6 itu adalah 7. 102 dibagi dengan 6
itu 17 ya. Bisa ya? Jawabannya adalah 297/17. Oke, next kita ke soal nomor 3. Massa gas NO yang MR-nya 30 dan oksigen yang MR-nya 32 yang diperlukan untuk menghasilkan 138 gram NO2 yang MR-nya 46 masing-masing adalah ada ini ya, nitrogen monoksida ditambah dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida yang masanya 138 gram. Ini MR-nya adalah 46. Ini MR-nya 30 dan di sini MR-nya 32. Nah, pertanyaannya ini masanya masing-masing berapa? Yang namanya koefisien itu bisa untuk perbandingan mol atau volume. Nah, berarti saya akan mencari molnya dulu. Mol apa yang bisa kita ketahui dahulu? Itu molnya NO2. Karena di sini sudah ada gram dan mr ya. Maka bisa pakai rumus gram dibagi dengan mr. 138 kita bagi dengan 46. Jawabannya 3 ya. Ini ketemu 3 mol. Nah, setelah itu kita harus setarakan ya, Dek. Saya masukkan sini 2. Ini 2 juga. Ya, udah setara ya. Ruas kiri nitrogennya 2, ruas kanan juga 2. Ruas kiri oksigennya 4, ruas kanan juga 4. Udah, tinggal kita perbandingan koefisien aja. Maka nanti kita dapat molnya NO adalah 2/2 dikali 3. Maka tetap sama ya. Ini molnya adalah 3 mol. Untuk molnya oksigen nih, maka 1/2 dikali dengan 3. Ini berarti 3/2 mol. Nah, karena ditanya massa, rumus massa itu adalah mol dikali dengan mr. 3 dikali mr-nya 30. Jawabannya 90 gram. Udah ya, ketemu E ya. Nah, untuk yang sini perhatikan massanya itu mol dikali dengan mr. 32 bagi 2 itu 16. 16 kalikan 3, jawabannya 48. Pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan proses reaksi kimia dari pembuatan sulfur trioksida ya. Jadi ada 2SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2SO3, entalpinya negatif. Salah satu cara memperbesar hasil SO3 adalah agar SO3-nya bertambah banyak, maka artinya kesetimbangan harus bergeser ke arah SO3. Nah, sebagai cara langkah cepatnya ya, ini kan ada entalpi nih. Nah, biasanya kalau ada entalpi kita bisa bermain suhu. Di sini kan entalpinya negatif ya, Dek. Produk mengikuti entalpi. Jika entalpinya negatif, itu artinya produknya juga negatif, eksoterm. Karena produknya eksoterm, maka reaktannya adalah endoterm. Oke, kalau kita bermain suhu, jika suhu ditinggikan, maka nanti kesetimbangan bergeser ke endoterm. Nah, kalau suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Nah, berarti agar bergeser ke eksoterm, ini kan mintanya ke kanan ya, Dek. Ke kanan itu ke eksoterm. Maka nanti harus kita apakan? Suhunya diturunkan agar ke eksoterm. Oke, salah satu langkah agar bergeser ke kanan itu suhunya diturunkan. Ada enggak? Ada ya, nih menurunkan temperatur. Jawabannya adalah poin B. Kalian pelajari lagi ya pergeseran kesetimbangan yang mempengaruhi lagi itu ada 3, konsentrasi, volume, dan tekanan. Semangat ya. Next, kita ke soal nomor 5. Suatu larutan dibuat dengan cara mencampurkan 100 ml asam lemah. Kita buat di sini ya. HX ini asam lemah sebanyak 100 ml ditambah dengan KOH. KOH-nya itu adalah 10 ml. Ini HX-nya 0,1 M ya. Ini 0,2 M. Jika tetapan kesetimbangan ionisasi HX itu disebut Ka ya. Diketahui Ka-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Berapakah pH-nya? Kita buat dulu reaksinya ya. H ditambah OH nanti jadi H2O ya. Maka ini garamnya adalah Kx
ditambah H2O. Kita harus bikin mula-mula reaksi sisa. Kita untuk menentukan ya, ini membentuk penyangga atau hidrolisis atau bukan dua-duanya. Nah, kita lihat ya, rumusnya mol itu adalah M dikalikan V, 100 dikalikan 0,1 itu 10, tapi ini satuannya masih milimol ya. 10 dikalikan 0,2 ini 2. Ini 2 milimol. Ini kelihatan banget ya, maka nanti yang habis duluan itu adalah KOH. Ingat, KOH itu adalah basa kuat. Di sini HX adalah asam lemah. Berarti basa kuatnya habis. Ini berarti berkurang berapa? Berkurang 2. Di sini bertambah berapa? Bertambah 2 ya. 1 per 1 dikali 2. Ini berarti 1 per 1 dikali 2. Oke, nah karena bersisa asam lemah dengan garamnya, ini kan asam lemah. Ini garam, maka membentuk penyangga atau buffer ya. Penyangga apa? Penyangga asam. H plus rumusnya apa? Ka dikali dengan mol asam lemah, kita bagi dengan mol basa konjugasinya. Oke, Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Mol asam lemahnya 8, mol basa konjugasinya 2. Ya, 2-nya kita coret, maka nanti kita dapatkan H plusnya 8 kali 10 pangkat min 4. Maka nanti pH-nya adalah 4 min log 8. Oke, 4 min log 8, jawabannya C, pasti bisa. Next, kita ke soal nomor 6. Kita lihat ya, nomor 6, ini ada kesetimbangan kembali. Pada suhu dan volume tertentu 240 gram gas SO3, kita buat dulu ya, gas SO3 240 gram terurai menjadi SO2 dan O2. Oke, derajat disosiasi itu alfa ya, alfanya itu adalah 2/3. Tekanan total gas setelah mencapai kesetimbangan adalah 2 atm. Tekanan totalnya itu adalah 2 atm. Pertanyaannya berapakah nilai Kp? Ditanya tetapan kesetimbangan tekanan ya. Nah, gimana ini? Saya harus buat dulu mula-mula reaksi dan setimbang. Karena nanti yang dihitung dalam Kp itu yang dalam keadaan setimbang. Nah, kita harus cari dulu molnya ya. Untuk SO2, rumusnya mol berarti kan gram dibagi dengan mR. Bukan SO2 ya, ini SO3, maaf, ini SO3 ya, ini ya. Nah, maka nanti 240 saya bagi dengan 80, itu 3 mol ya. Nah, awalnya itu adalah 3 mol, nanti yang terurai berapa Mbak? Atau yang bereaksi berapa? Oh, ternyata ada alfa. Rumus alfa itu adalah mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Alfanya itu 2/3, yang bereaksi enggak ngerti, mula-mulanya 3 mol. Ya udah coret aja ya. Maka kita dapatkan yang bereaksi adalah 2 mol. Kita masukkan 2, maka 3 kurangi 2 ini bersisa 1. Ini berarti produk itu selalu plus ya. Reaktan itu reaksinya negatif ya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah setara? Belum ya. Maka ini saya buat jadi 2, ini 2. Ruas kiri S-nya 2, ruas kanan S-nya 2. Ruas kiri oksigennya 6, ruas kanan oksigennya juga 6. Udah setara nih. Nah, berarti kita bisa menentukan molnya SO2 dan O2. Nah, berarti molnya SO2 berapa, Dek? 2/2 dikali 2. Maka tetap 2 ya. Nah, berapakah molnya O2? 1/2 dikali 2. Ini 1 ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Apa rumusnya Kp? Rumus Kp itu adalah P parsial produk pangkat koefisien. Di sini produknya adalah SO2 dan O2. P parsial SO2, koefisiennya 2 ya, maka pangkat 2. P parsial O2 pangkat 1. Kita bagi dengan P parsial SO3 pangkat 2. Apa rumus P parsial? Misalkan saya ambil P parsialnya SO2 dulu ya. Rumusnya adalah molnya O2. Mol O2 dibagi dengan mol total. Mol totalnya berapa? 1 tambah 2 tambah 1.
berarti mol totalnya itu adalah 4. Nah, dikali dengan tekanan total. Tekanan totalnya berapa? 2 atm. Kita kalikan 2. Pangkat 2. P parsial oksigen, molnya oksigen 1, mol totalnya 4, P totalnya 2. Lanjut. Molnya SO3 itu 1, ini ya, lihatnya dalam keadaan setimbang. Dibagi mol totalnya 4, P totalnya 2. Pangkat 2. Ini bisa hilang, ini bersisa 1 ya. Maka nanti 2 kalikan 2 tuh 4, 4 bagi 4 1 ya, 1 kuadrat. Kita bagi dengan 2/4 itu adalah setengah. Nah, 1 bagi setengah berapa? 2. Oke, jawabannya B. Lanjut ya, nomor 7. Diketahui X mempunyai 26 elektron. X elektronnya itu adalah 26, neutronnya itu adalah 30. Maka nanti kita dapatkan nomor massa ya. Dapat membentuk senyawa XO dan X2O3. Konfigurasi elektron atom X adalah, oke ya Dek, ini berarti pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Untuk konfigurasi kita gunakan jumlah elektron ya, atau nomor atomnya di sini 26. Maka kita bisa pakai argon 18. Habis argon ada 4S dan 3D. Maka 18 kurang 2 ya, jadi 20, maka D-nya kita lengkapin 6. Jadi jumlahnya 26. Ya, 1 benar ya, Dek. Karena 1 benar, maka 3 benar. Atom X berada di logam transisi, betul. Ciri-ciri transisi konfigurasinya, elektron valensinya itu ada S dan D. Ini betul, ya. Oke, kita cek untuk poin kedua. X dapat membentuk lebih dari 1 bilangan oksidasi. Betul banget, karena X ini bisa membentuk senyawa ya. Dia bisa membentuk XO dan X2O3. Pada XO, maka O itu kan min 2 ya, maka X-nya plus 2. Dia bisa bermuatan 2+. Pada X2O3, dia bermuatan X3+. Nah, maka bilangan oksidasinya lebih dari 1. Betul juga ya, 2 betul. Kita lanjut ke poin keempat. Konfigurasi elektron X dalam XO itu lebih stabil daripada pada X2O3. Oke. Kalau udah soal kayak gini, merujuk dari atom dulu ya. X26 ini konfigurasinya. Kalau untuk X2+, maka artinya keambil 2 elektron. Yang diambil tuh elektron pada S dulu ya. Maka 4S2 keambil 2 elektron, maka habis sisa 3D6. Nah, ini berarti ada argon 18, ini terluarnya 3D6. Nah, untuk X3+, dari S-nya keambil 2. Ya, ini berarti kan keambil 3 elektron ya. S-nya itu hanya bisa keambil 2. Nah, di sini ya, S-nya itu hanya bisa keambil 2. Berarti kan kurang 1, maka D-nya keambil 1. Jadi nanti konfigurasinya bersisa argon 18 3D5. Nah, mana yang lebih stabil? Kita akan coba cek ya. D itu kan ada 5 orbital. Keisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 4 elektron tunggal ya. Kalau 5, 1, 2, 3, 4. Nah, keisi 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terisi 5 elektron, itu artinya kondisi pada orbital D-nya setengah penuh. D itu akan stabil jika posisinya setengah penuh atau penuh. Nah, berarti artinya X dalam XO lebih stabil, itu salah. Harusnya lebih stabil dalam bentuk X2O3. Ya, pernyataan yang salah. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kita akan bahas di part selanjutnya ya, sampai dengan nomor 15. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.